putrinya. Putri. Kayaknya kalau nggak ngantar putrinya nggak ke Jember dong. Insya Allah. Dan harapan kita Ustaz Abu Qatadah ini akan sering-sering ke Jember untuk menjenguk putrinya dan menjenguk Masjid Abdillah ini, insya Allah. Ya, insya Allah beliau sudah tidak asing lagi buat kita. Beliau lahir di Ranca Ilang. Betul, Ustaz. Di mana Ranca Ilang? Kilo dari Makassar. Masya Allah. Dekat pantai, dekat gunung. Pantai. Masya Allah. Kemudian beliau sempat sekolah di Libya. Lalu melanjutkan studi beliau ke Darul Hadith Damaj. Beliau duduk di majelisnya para ulama hadis yang ada di sana, dan yang terutama adalah Al-Allamah Al-Muhaddits Syekh Abu Abdurrahman Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, dan masih banyak lainnya syekh-syekh yang tempat beliau belajar. Dan beliau sekarang sebagai pengasuh Pondok Pesantren Ihya Sunnah di Tasikmalaya, dan masih banyak sekolah-sekolah yang diasuh oleh beliau. Ana tidak akan memperpanjang lebar, maka Ana persilahkan beliau untuk memulai kajiannya dengan tema sikap yang benar terhadap pemimpin. Falyatafadhal mashkuran ma'juran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati, yang saya cintai, Ustaz Al-Fadil Ustaz Safiq Rajab Salam Hafizahullah Ta'ala, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya ucapkan terima kasih khairan kepada beliau di kesempatan malam hari ini. Yang saya merasa malu dipersilahkan untuk isi di masjid yang mulia ini, tapi merupakan satu anugerah. Saya dipersilahkan untuk bermuajahah, bersilaturahmi dengan kaum muslimin, para penuntut ilmu di kota Jember ini. Saya teringat tahun 2003 kalau nggak salah, itu sempat ke kota Jember sebelum ada STDI di sana. 2003. 2003. Masya Allah. Kita juga belum pulang dari Madinah. Belum. Masya Allah, masih semuanya menuntut ilmu di sana ya. Masya Allah. Dan judul yang kita bahas hari ini judul sangat berat sekali. Muamalatul hukam, yaitu sikap terhadap pemimpin, sikap terhadap pemerintah. Kaum muslimin, pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang singkat ini berkaitan dengan judul yang sangat agung ini. Demikian juga di kondisi-kondisi yang tentunya judul ini juga sangat tepat dibahas hari ini, yang harus dipahami oleh kaum muslimin secara umum tentang kaidah-kaidah Islam berkaitan dengan judul yang sangat agung. Yang pertama, bagi kita seorang muslim itu harus bagaimana kita ke toilet
Di antara poin yang harus kita yakini tentang masalah ini, bahwa kita memahami adanya pemimpin dalam komunitas kaum muslimin, adanya pemerintahan dalam Islam, itu merupakan perkara yang doruri, artinya kehidupan yang tidak mungkin akan terjadi kebaikan tanpa adanya pemerintahan. Dan kita wajib mengetahui mengangkat pemimpin itu salah satu kebutuhan untuk kaum muslimin. Para ulama telah menjelaskan dan merupakan ijma para ulama, dilalatul kitab was sunnah wal ijma wal aqlu sahih. Jadi dalil Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma, kemudian secara akal sehat dalam sebuah komunitas manusia muslim itu mesti ada pemimpin. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Para ulama tafsir dan para ulama sepakat bahwa ayat yang memerintahkan taat kepada pemimpin itu menunjukkan dalam istilah fikih dinamakan syukur itu tanpa ada pemimpin. Maka adanya pemimpin kaum muslimin itu satu kewajiban dan tuntutan bagi kaum muslimin. Dan ini harus dipahami terlebih dahulu. Oleh sebab itu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa 100 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim itu lebih baik ketimbang sehari tidak ada pemimpin. Tentunya perkataan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bukan mentolerir adanya pemimpin yang zalim dan membolehkan pemimpin zalim. Perkataan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala itu menunjukkan bahwa urgensinya ada pemimpin, urgensinya adanya pemerintah. Yang pertama, artinya setelah kita tahu urgensinya adanya pemerintah, urgensinya ada pemimpin, dan urgensinya memilih pemimpin, dan harus adanya pemimpin, maka kita dituntut poin-poin berikut ini. Yang pertama,
jika telah adanya pemimpin dan telah sah menjadi pemimpin, maka bagi setiap individu muslim itu harus meniatkan dua perkara. Niatul bai'ah wa niatul ta'ah. Jadi kalau ada sah pemimpin, kita pahami sekarang fakta Pak Prabowo sama wakilnya Pak Gibran itu telah dipilih oleh rakyat Indonesia menjadi pemimpin dan akan disahkan bulan apa? Bulan Oktober ya. Bai'ah. Yang kedua, niatul ta'ah. Tobaan fi ghairi maksiatillah. Jadi bagi setiap kita meniatkan untuk berbai'ah. Dan yang kedua, meniatkan untuk mentaatinya yang bukan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam Islam kita paham hadis yang mengatakan man mata walam yakun fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Jadi barang siapa yang mati dan dalam dirinya tidak ada bai'ah kepada imamnya, maka dia mati dalam sifat seperti orang jahiliyah. Tapi bukan berarti kita, karena tidak ada dalam sejarah Islam bahwa setiap orang harus jabat tangan. Tapi dalam hati meniatkan kita berbai'ah dan meniatkan kita untuk taat. Karena tentunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya di sini udah jelas. Nah, kemudian dalam Islam poin ini poin yang sangat penting. Kewajiban kita untuk komitmen kepada jamaah dengan bai'ah dan komitmen kepada jamaah untuk mentaati pemimpin yang sah itu perkara yang sangat penting dalam Islam. Saking pentingnya dalam Islam, itu menjadikan bagian wasiat Nabi SAW. Jadi ketika Nabi SAW akan wafat dan meninggalkan kita semua, meninggalkan para sahabat, meninggalkan kita semua, nasihat yang mendekati wafatnya beliau adalah nasihat untuk mentaati pemimpin. Kita tahu hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, wa adana Rasulullah mau'idatan wajilat minal qulub wa barakat minal uyun, faqala usina ya Rasulullah, qala usikum bittaqwallahi azza wajal was-sam'i wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abdun habasyiyun. Saking urgensinya kita mentaati pemimpin dan bahkan dalam hati kita harus ditanamkan untuk taat. Maka Nabi SAW itu menasehati para sahabat dan otomatis untuk kita nasihat di akhir hayat, mendekati akhir hayat. Aku wasiatkan kalian dengan dua perkara di situ. Satu, untuk bertakwa kepada Allah. Satu, untuk mentaati pemimpin kalian. Kemudian yang kedua, bahwa dijadikan dari bagian bai'ah para sahabat. Jadi para sahabat berbai'ah kepada Nabi SAW. Salah satu bai'atnya itu adalah taat kepada pemimpin. Ya, kan bai'atnya para sahabat itu bai'at untuk jihad, bai'at untuk bertauhid, salah satunya adalah bai'at untuk mentaati pemimpin. Kemudian yang ketiga, di antara urgensi mentaati pemimpin, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan bagian nasihat dalam agama, ad-dinu nasihah. Qulna liman ya Rasulullah, qala lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Di mana agama adalah nasihat untuk siapa? Allah, kitabnya, rasulnya, dan para pemimpin kaum muslimin. Maka menunjukkan bahwa mentaati pemimpin itu salah satu pondasi Islam. Salah satu pondasi akan terjadinya kedamaian, ketentraman. Makanya dijadikan asas itu.
dalam sistem kehidupan umat Islam. Ya, dan ini sangat urgen sekali gitu, untuk kita pahami sebagai dasar. Nah, dan kita tahu ya, ketika kita berbicara taat kepada pemimpin, maka kita juga kalau kita mentafsir lebih jauh, pemimpin kita memerintahkan setidaknya perintah yang wajib secara agama, perintah yang mustahab secara agama, perintah yang mubah secara agama. Ya. Kita bahas dulu 3. Bagaimana kita mentaati pemimpin? Mentaati pemimpin salah satunya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Kalau pemimpin-pemimpin Islam yang soleh pasti menginstruksikan sholat, menginstruksikan bayar zakat, menginstruksikan puasa, menginstruksikan haji. Maka orang mukmin ketika mentaati pemimpinnya di sini dia akan dapat 2 pahala. Pahala menunaikan perintah dari Allah dan pahala taat kepada pemimpinnya. Jadi ketika pemimpin kita umpamanya seorang bupati, ya menginstruksikan rakyatnya untuk sholat 5 waktu, sholat berjamaah, kemudian menjaga puasa, itu dapat pahala 2, pahala taat kepada Allah dan pahala taat kepada pemimpinnya. Yang kedua, kalau pemimpin kita memerintahkan perkara yang mustahab, contohnya kalau pemimpin kita nyuruh kita sholat qobliyah, apa nih hukumnya? Kata para ulama, hukumnya jadi wajib bagi kita untuk melakukannya karena masuk kepada perintah untuk mentaati amir yang bukan maksiat kepada Allah. Jadi kalau sekarang bupati nyuruh antum sholat qobliyah, nah itu bisa jadi hukumnya wajib. Kenapa? Karena mentaati pemimpin, bukan yang maksiat kepada Allah. Kita diperintahkan untuk taat. Yang ketiga, perkara yang mubah itu tidak ada dalilnya dalam Quran, tidak ada dalilnya dalam sunnah. Perkara yang mubah itu bisa dibagi kepada 2. Kita kasih contoh. Perkara yang ada maslahat untuk kaum muslimin, maslahat jamaiyah, maslahat yang sifatnya umum. Contoh, peraturan lalu lintas. Nah, ini perhatikan oleh antum ya. Peraturan lalu lintas. Lampu merah berhenti, lampu hijau kita pergi. Itu peraturan tidak ada. Kalau ada mobil berhenti, kalau tidak ada mobil antum boleh. Nah, sebenarnya dalam kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama, kalau antum sekarang ikuti peraturan lampu merah berhenti walaupun tidak ada mobil yang mungkin bertabrakan dengan kita, itu wajib untuk ditaati. Dan antum mentaati itu dapat pahala. Kenapa? Karena perkara mubah dan berkaitan dengan maslahat dan masuk kepada perintah dalam hadis mentaati perintah amir yang bukan maksiat kepada Allah. Karena kita tidak mentaati pemimpin itu hanya ketika bukan maksiat kepada Allah. Apalagi ini perintah, ini peraturan, ya, atau sebuah larangan yang itu maslahatnya untuk umum. Dan kita tidak menyebutkan orang Jepang lebih baik dari orang Muslim, enggak. Tapi saya beberapa kali ke Jepang, kemudian itu lampu stopan ditaati gitu ya. Dan itu bukan untuk orang mobil saat kita lewat. Kan kalau hijau kita bisa jalan, kalau merah kita berhenti. Nah, kalau di sana walaupun tidak ada mobil, merah tetap berdiri. Kenapa? Karena yaitu pijakan untuk selamat. Untuk pejalan kaki. Untuk pejalan kaki. Jadi pejalan kaki kalaupun tidak ada mobil, merah tetap berdiri. Dan itu biasa. Kalau kita kan lainnya. Mobil tetap lewat. Nah, sebenarnya gitu dalam kaidah Islam itu kita diwajibkan tetap berhenti. Dan bentuk taat kita itu ibadah gitu.
karena masuk kepada perintah alaikum bisam'i wa ta'ah, kecuali memerintahkan maksiat. Yang kedua, bentuk perintah mubah yang tidak ada hubungan dengan maslahatul umum. Ya, mungkin antum pemimpin nyuruh antum sesuatu yang mubah. Katakanlah antum disuruh naik sepeda gitu, atau disuruh sesuatu. Itu dalam kaidah tadi kita wajib taat dan kita wajib mengikutinya. Karena kaidahnya tadi kita itu tidak boleh taat hanya kalau apa? Maksiat saja. Kalau bukan maksiat, itu masuk kepada perintah untuk mentaati pemimpin. Ya. Kecuali dua poinnya. Perkara yang makruh, perkara yang haram. Ya, perkara yang makruh, perkara yang haram. Karena ini berkaitan dengan hukum yang 5. Maka itu tidak wajib untuk apa? Mentaati. Jadi tidak wajib untuk apa? Mentaati. Nah, ini mungkin poin penting. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan juga perkara-perkara mungkin penting dalam kehidupan nyata. Para ulama membahas mentaati pemimpin dalam masalah istihadiyah. Istihad. Jadi masalah istihad fikhiyah. Para ulama membagi istihad pemimpin dalam masalah fikih itu ada 3. Jadi istihad pemimpin dalam fikih ada 3. Pertama, masalah istihadiyah yang tidak berkaitan dengan masalah umum dan tidak berkaitan dengan masalah hukum. Contoh, kalau ada bupati, contoh ya bupati yang dekat aja gitu. Pendapatnya adalah kalau sujud mendahulukan tangan. Apakah kita wajib mengikuti sama dengan pemimpin kita dalam majihad seperti ini? Kata para ulama tidak mesti, karena tidak punya efek apa-apa. Tapi yang kedua, istihad berkaitan dengan masalah umum. Contohnya apa? Penetapan awal Ramadan, penetapan Syawal, penetapan Idul Adha. Maka yang seperti ini para ulama menetapkan kaidah, yaitu apa? Hukmul hakim rafi'ul hilaf. Jadi gini, saya dengan Ustadz berbeda pendapat. Kata Ustadz, saya wihdatul matla, satu negara lihat kita puasa. Saya bilang ta'adudul matla, artinya apa? Setiap negara atau setiap daerah itu punya untuk menetapkan hilalnya. Tapi bupati kita berpendapat ta'adul matla. Jadi sesuai dengan saya, mohon maaf contohnya Sad. Nah. Maka seyogianya mohon maaf, Ustadz Syafiq tidak boleh memunculkan pendapatnya di sini. Kenapa? Karena akan mengganggu kebersamaan kaum muslimin. Jangan sampai nanti suami istri bedainnya gitu. Dalilnya apa? Para ulama mengatakan Abdullah bin Umar itu pernah beda dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika beliau berkaitan dengan sholat di Mina, di mana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu beliau berpendapat bahwa sholat di Mina itu itmam 4 rakaat, sedangkan Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar itu 2. Maka Abdullah bin Umar itu menampakkan ketidaksetujuannya dan menampakkan perbedaan pendapatnya. Tapi ketika Utsman itu jadi imam dan sholat menyempurnakan, maka Abdullah bin Umar ikut juga 4 rakaat.
Maka sejumlah orang bertanya kepada Abdullah bin Umar, "Wahai Abdullah bin Umar, bagaimana engkau itu beda pendapat tetapi engkau mengikuti Utsman?" Beliau mengatakan khilaf itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak memungkinkan di situ khilaf. Ya, walaupun ini qabul untuk nikos, tapi ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama untuk menjaga persatuan yang sifatnya jama'i. Yang ketiga, kalau hukum qadi, kalau sekarang dalam sebuah hukum di perdana pidata gitu ya, pidana perdata umumnya ya, mungkin ada perbedaan, maka ijtihad hakim itu yang dijalankan. Jadi tidak boleh, oh ini saya beda fikihnya nih. Nah, enggak bisa. Dia harus mengikuti ijtihad apa? Hakim. Nah, ini salah satu bentuk kaidah taat kepada apa? Pemimpin. Itu di bagian poin yang pertama. Nah, ini baru yang pertama ya. Yang kedua, bahwa perintah untuk taat kepada pemimpin itu diikuti dengan poin yang kedua, yaitu perintah luzumul jamaah. Artinya kita untuk senantiasa menjaga, yaitu komitmen. Apa yang dimaksud dengan luzumul jamaah? Luzumul jamaah di dalam perkataan Imam Asy-Syatibi itu kan disebutkan 5 ya, arti jamaah. Tapi yang kita bahas di sini jamaah adalah amir. Idztama'al muslimun. Apabila kaum muslimin sepakat mengangkat imam dan diakui sebagai imam, maka bagi kita wajib komitmen dan tidak boleh khuruj. Tidak boleh untuk keluar. Dan khuruj dalam pembahasan para ulama imma bil qaul wa imma bil fi'li. Nah, ini komitmennya. Jadi ketika kita itu mengakui imam dan kita berniat untuk bai'ah, niat untuk taat, maka bentuk komitmen yang kedua adalah luzumul jamaah yang mengharamkan kita melakukan 2 perkara, yaitu khuruj. Khuruj apa? Bil fi'li. Khuruj dengan perbuatan apa? Hamlus saif. Mengangkat senjata atau kita memberontak. Itu haram dalam Islam. Yang kedua al-khuruj bil qaul. Khuruj bil qaul ini yaitu menjelek-jelekan pemimpin kita dengan lisan di atas mimbar. Jadi kita tidak boleh menjelek-jelekan pemimpin kita di atas mimbar. Tidak boleh mengungkap kejelekannya di atas manabir, di atas mimbar. Dan ini kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bagian terpenting di akidah ahli sunnah wal jamaah. Bahkan kita tidak mendapatkan buku yang dikarang oleh ahli sunnah tentang akidah kecuali membahas poin ini. Dan tentunya salah satu sekte yang menyimpang dalam poin kedua ini adalah Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi Khawarij dan Mu'tazilah. Nah, ini tentunya poin yang sangat penting. Kita sederhana aja, nanti Ustadz akan menyempurnakan insyaallah. Yang ketiga, apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah munasahah, memberikan nasihat. Ya. Memberikan nasihat kepada pemimpin kita itu juga merupakan usul manhaj ahli sunnah. Nah, tapi jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, memberikan nasihat kepada pemimpin kita itu kaidahnya harus dipahami benar. Apa di antara kaidah menasihati pemimpin kita? Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 2 poin yang sangat penting.
Dan dua kalimat yang sangat penting. Apa dua kalimat yang sepenting di situ? Nabi SAW menggabungkan antara luzumul jamaah, antara munasohah. Apa makna dari hadis-hadis ini? Kata para ulama, kalau kita mentaati pemimpin kita, dan kalau kita memuliakan pemimpin kita, dan kita komitmen dengan pemimpin kita, mentaatinya, dan seterusnya, maka tidak menafikan kita memberikan nasihat. Sebentar ya, tanggung. Yang kedua, memberikan nasihat kepada pemimpin kita tidak boleh ada celah untuk terjadinya tafaruk. Terjadinya tafaruk, baik antara kita dengan pemimpin kita atau memberi celah untuk umat Islam menjadi tafaruk dengan pemimpin kita. Nah, kita dengarkan adzan dulu, baru kita teruskan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله. Bismillah. Jadi pada poin yang ketiga ini, ketika Nabi SAW mengatakan innallaha yardolakum salasa, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa an tunasihu man walahul amr. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan dan bersabda, sesungguhnya Allah itu ridho kepada kalian 3 perkara. Ridho ketika kalian itu mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan 2 perkara di situ. Allah ridho kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Dan Allah ridho kepada kalian untuk menasehati orang-orang yang diserahkan kepadanya urusan kaum muslimin. Artinya para pemimpin kaum muslimin. Lihat di dalam hadis ini bahwa Nabi SAW menggabungkan 2. Antara kita menjaga jamaah, ketaatan termasuk di dalamnya kepada imam, komitmen kepada Al-Quran dan Sunnah, dengan kita memberikan nasihat. Maka di sini menunjukkan 2 hal yang tadi. Kita mentaati pemimpin kita dan kita komitmen dengan pemimpin kita dalam arti membaiatnya, mentaatinya, memuliakannya. Tapi tidak menafikan kita untuk tidak menasehatinya ketika kita mendapatkan pemimpin kita melakukan satu penyimpangan, ketidakadilan dan sebagainya. Tapi Baginda Nabi SAW mensyaratkan nasihat itu tidak boleh berkonsekuensi dan membuahkan tafaruk. Baik tafaruk di antara kaum muslimin sehingga terjadi gejolak, terjadi kerusakan, atau menjadikan kita terpisah dari pemimpin kita. Oleh sebab itu para ulama, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bagaimana kita menasihati pemimpin kita? Dari sekian adab menasihati pemimpin kita, itu bisa disimpulkan 4 perkara penting dalam menasihati pemimpin kita. Yang pertama, nasihat itu nilainya harus ikhlas. Jadi bisa saja kan orang itu menasihati pemimpinnya karena ia ingin menggulingkannya atau ingin menjatuhkan martabat pemimpinnya, sebagaimana kita lihat hari ini kan itu. Yang kedua, catat dengan tinta emas dalam bahasa saya, orang menasihati itu harus dari hati yang bersih. Laisa fi qalbihi gillun wala hikdun wala ghadabun. Karena inti dari nasihat itu adalah iradatul khair liman suhilahu. Karena inti dari nasihat ini ingin kebaikan dari yang dinasihatinya. Jadi kalau kita menasihati orang, bukan hanya pemimpin, kita teman kita, dalam hati kita harus bersih dulu gitu. Tidak boleh ada hikad, tidak boleh ada kebencian dalam hati kita. Demikian juga kepada pemimpin kita. Kita bersihkan dulu hatinya. Untuk apa kita nasihati? Kan itu. Yang ketiga, sebagaimana di dalam hadis, menasihati pemimpin kita harus dalam kondisi rahasia. Karena Nabi SAW mengatakan, man aroda ayan saha man walhul amr fala yubdi alaniya. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang ingin menasehati siapa yang diserahkan kepadanya kekuasaan,
maka jangan diopombarkan, tidak boleh di mimbar. Pegang tangannya, kemudian sampaikan nasihat. Kalau diterima, kita dapat keutamaan. Kalau kita tidak diterima, kita telah menunaikan kewajiban kita dan kita tetap dapat keutamaan. Jadi ini kaidah dalam Islam. Yang keempat, ini sangat penting. Sangat penting. Menasihati pemimpin itu man lahul madkhal wa man lahu quwwah wa man lahu lisan. Laisa likulli ahad. Menasihati pemimpin itu sangat penting, poin yang keempat. Menasihati pemimpin tidak untuk setiap orang. Kata para ulama minimalnya ada 3. Pertama, punya pintu kita untuk masuk menasihati. Kalau saya Ustaz Syafiq tidak punya pintu, ya diam aja. Tiba-tiba di masjid Abdillah ini nasihati pemimpin kita, presiden kita, ngapain? Harus punya madhol. Kita punya pintu. Nih, ada siapa ya gitu ya. Harus ada madhol. Yang kedua, kuwah. Kuwah apa? Kuwatul hujjah. Kita punya hujahnya, argumentasinya gitu kan. Yang ketiga, lisan. Kemampuan kita untuk berargumentasi dan berkomunikasi. Kalau kita tidak punya kemampuan, wah ini yang dinasehati pemimpin kita. Memang kita itu punya dalilnya, bahkan hafal Quran. Apa cukup kita hafal Quran, hafal hadis datang ke pemimpin kita? Yang lisan kita itu tidak mampu ngomongnya, tidak mampu berbicaranya. Ingat dalam Quran disebutkan tentang Nabi Musa dengan Nabi Harun, faqula lahu qaulan layyina. Kemudian Nabi Musa alaihissalam yang disebutkan dalam sejarah punya kekurangan dari sisi lisan, maka Nabi Musa berkata, minta kepada Allah, wa akhi Harunu afsahu minni lisana. Kenapa Nabi Musa alaihissalam menggandeng teman saudaranya Harun? Karena Nabi Harun itu, ya kalau sekarang itu public speakingnya, kemampuan orasinya, kemampuan komunikasinya lebih baik dari dirinya. Jadi kita hari ini tidak boleh kita berbicara nasihat, kita tidak punya kemampuan untuk beri nasihat. Karena apabila kita melakukan tanpa kaidah-kaidah tadi, bukan maslahat yang akan terjadi, bukan perubahan yang akan terjadi, tetapi kerusakan yang akan terjadi. Dan ini kaidah-kaidah. Ya saya sendiri terkadang ketemu orang titip dari saya, sampaikan, ya pokoknya bupati atau siapa sampaikan. Kenapa? Karena terkadang tidak punya pintu, kapan ketemunya gitu kan, kapan sampainya. Ya mungkin ke anggota DPR terdekat, orang ini sampaikan ya, saya ngomong ini gitu. Dan begitu. Nah ini kaidah-kaidah yang diajarkan oleh para ulama. Yang terakhir, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kita harus imani tentang para pemimpin, Allah memutarbalikan kondisi-kondisi pemimpin kaum muslimin dalam sepanjang sejarah. Terkadang dalam sejarah disebutkan pemimpin kita muslim, sunni, adil. Terkadang muslim bukan sunni, adil. Kan ada dalam sejarah ya. Sejarah. Ya, seperti mungkin beberapa kita menyaksikan seperti itu. Terkadang kita mungkin akan mendapatkan satu ketika adalah pemimpin sunni bukan dan tidak adil. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan di sini. Bahwa perjalanan
kehidupan kita dalam Islam dipimpin dengan peredaran seperti tadi, itu adalah ujian bagi setiap muslim. Jadi kalau antum bilang, kenapa ya kita dipimpin sama pemimpin yang menurut kita dianggap tidak adil? Saya tidak berbicara yang sekarang, enggak. Ini berbicara tentang kaidah ya. Tidak menghukumi satu persatu di negeri mana. Allah berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Kenapa Allah Ta'ala memberikan pelajaran kepada para sahabat pernah kalah dalam perang Uhud? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdakwah ke Taif dilempari gitu? Padahal kalau kita berbicara, Nabi Sallam itu hak, malaikat menjaganya, Allah menjaga. Tapi kenapa Nabi Sallam itu dilempari? Itu semuanya ibrah. Salah satunya apa? Untuk menguji iman kita dan agar kita itu ditingkatkan imannya. Oleh sebab itu Allah Ta'ala, Nabi SAW menyebutkan pahala hawad bagi yang sabar ketika dipimpin pemimpin yang zalim. Nabi SAW mengatakan, isbiru hatta talqauni fi haudi. Nabi SAW mengatakan, sabar kalian sampai kalian bertemu di haudku. Jadi tidak selamanya adanya pemimpin yang zalim karena kita zalim. Tidak selamanya. Makanya ucapan kaifa takunu yuwali alaikum itu memang bukan hadis itu. Dari satu sisi ada benarnya. Tapi tidak berarti bahwa pemimpin yang zalim itu karena dosa kita, tidak selamanya. Tapi Allah menguji kita. Menguji. Karena pemimpin diangkat Allah dengan kehendak Allah. Coba aja ya, kita buktikan di Indonesia berbagai partai ingin mengusung pemimpin dengan berbagai cara. Ternyata berbagai partai juga mengangkat pemimpin yang bukan apanya itu? Yang bukan anggotanya. Bukan kadernya. Menunjukkan apa? Orang ingin memimpin tidak dipilih, Allah tidak jadi gitu. Makanya terkadang Allah memilih pemimpin yang zalim bagi kita ikhtibar kepada kita. Sejauh mana kita memiliki kesabaran. Sehingga Nabi SAW mengatakan, man ra'a min amiri syai'an yaqra'uhu falyasbir alaihi. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, maka bersabarlah. Bersabarlah. Jadi ini ujian. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Para sahabat dikasihi sama Allah. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kalian sedih, jangan kalian ini. Bahkan Allah mengatakan, kalau kalian bersedih, jangan kira orang kafir tidak bersedih, sama. Kalau kalian merasakan capek memperjuangkan Islam, memperjuangkan sunnah, antum capek memperjuangkan sunnah. Ahli bid'ah juga sama, capek memperjuangkan bid'ahnya. Jangan dikira. Cuma akhirnya yang akan berbeda kan? Yang akan berbeda. Nah di sini. Jadi ini pesan yang sangat berharga disebutkan juga oleh para ulama. Nah, yang kedua tentang poin ini terakhir, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengedukasi kita sisi lain. Jadi mengedukasi kita sisi lain. Apa? Bahwa fitnah pemimpin yang zalim itu hanya bisa dengan kesolehan. Betul. Ini sisi kedua. Semua keburukan itu dilawannya dengan istighfar, dilawannya dengan ibadah,
dilawannya dengan kesolehan. Kita tahu ya dalam hadis dan dalam Quran surah An-Nisa ketika Allah berfirman wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Apa ujungnya? Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Ayat ini walaupun tidak secara spesifik berkaitan dengan masalah pemimpin tadi, ayat ini mengatakan begini, kalau diterjemahkan bahasa kita. Antum gundah nggak dengan anak kita? Antum pasti gundah, saya juga gundah. Saya punya anak 9, perempuan 7, laki 2. Gundah. Gundah apa? Satu, tentang agamanya. Saya gundah. Ini kalau saya meninggal, saya umur udah 52, saya tidak tahu berapa gitu ya. Ini meninggalkan anak, saya gundah. Gimana nanti sekolahnya, gimana nanti agamanya. Yang kedua, gundah tentang dunianya, manusiawi. Bahkan orang yang kaya pun gundah. Orang yang banyak harta masih tetap gundah. Kalau saya meninggal, anak saya bertengkar nggak tentang warisan? Gundah. Maka Allah memberikan pesan apa? Falyattaqullaha, takwa kamu kepada Allah. Sehingga ada ulama, Pak, para jamaah, para ulama terdahulu, bahkan ini disebutkan kepada Imam Hasan Basri. Beliau mengatakan, aku menambah sholatku untuk anakku. Jadi ulama salaf kalau ingin qobliyah itu agak lemah, ingin qobliyah, duh malas nih ingin qobliyah, malas nih ingin sholat malam, maka mereka ingat dengan anaknya. Aku sholat malam untuk anakku. Ini menunjukkan apa? Amal salaf. Ketika ada gejolak, ketika ada sesuatu yang kita benci, itu dilawan dengan ketakwaan. Dilawan dengan kesolehan. Itu adalah poin yang kedua. Poin yang terakhir. Poin yang terakhir. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pahala terbesar ketika kita melihat kezaliman pemimpin kita atau sesuatu yang kita benci dari pemimpin kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk sabar dan tidak boleh melakukan 2 poin yang tadi. Satu, kita tidak boleh khuruj mengangkat senjata. Kita tidak boleh untuk mengkudetanya. Kita diperintahkan untuk sabar. Dan kita pun diperintahkan untuk menahan lisan. Untuk tidak membuat sesuatu yang akan menimbulkan gejolak. Pertumpah darahan di antara kaum muslimin. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis, wa in akhadha malak wa daraba bahrok, sampai ketika pemimpin kamu itu mengambil hartamu dengan cara zalim dan memukul punggung, mencambuk kamu, maka kita diperintahkan oleh Nabi Sallam sabar. Bahkan Nabi Sallam mengatakan tadi, isbiru hatta talqauni fi haudi, bersabarlah kalian sampai bertemu denganku di haudku. Dan barang siapa yang sabar akan diberikan haud, telaga yang lebarnya sejauh perjalanan 1 bulan, lebarnya sejauh perjalanan 1 bulan, airnya lebih manis dari madu dan lebih putih dari susu, cerek-cerek dan gayung-gayung yang mutiara dari langit, dan gemerlapan seperti bintang-bintang di langit. Siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Itu pahala bagi orang yang sabar ketika terjadi gejolak, sesuatu yang kita benci dari pemimpin kita. Demikian barangkali apa yang saya bisa sampaikan sekilas apa yang semestinya bagi kita di hari ini, dan insyaallah beliau bisa untuk menambahkan. Masya Allah. Ana nggak mau nambahin apa-apa Ustaz. Yang jelas kita semua belajar hari ini ya tentang bagaimana sikap seorang muslim terhadap pemimpinnya. Dia harus niat berbaiat,
taat, kemudian bisa jawab pertanyaan. Baik, ini ada door prize. Siapa yang menyebutkan 4 perkara sikap kita terhadap pemimpin? Nah, tafadhol. Mic-nya nggak ada. Mana mic yang kasih? Bismillah. Pertama, bahwasanya Islam ini sempurna yang sudah menjelaskan tentang hukum kita terhadap pemerintahan, adab kita terhadap pemerintahan yang ada, yaitu adalah pertama ijma, taat kepada pemimpin. Yang kedua adalah pentingnya memilih pemimpin, dan yang ketiga adalah nasihat kepada pemimpin, dan yang keempat adalah mempunyai wasilah untuk memberikan nasihat tersebut. Gimana Ustaz? Cuma 2. Cuma 2 yang disebut. Nah, nggak apa-apa 2 aja. Ana kasih aja buat antum. Tapi siapa yang mau nambah 2-nya? 2 lagi. Fadhol, kasihkan mic-nya kepada beliau. Yang pertama, menanamkan ke dalam hati, meniatkan 2 perkara, niatul bai'ah wa niatul ta'ah. Nah, kemudian Hilang. Kaum muslimin berjihad dalam mengangkat pemimpin. ya. Yang kedua, Dan berniat, dan setelah berniat untuk baiat dan taat, diharamkan 2 perkara, Ya. yaitu kudeta dan membahas kejelekan, Ya. merendahkan pemimpin. Iya. ya, kewajiban luzumul jamaah. Terus? Iya. 2 lagi. Terkadang Allah Subhanahu wa taala, Bukan itu. judulnya. oh, Ana nangkap tadi itu Allah menjadikan pemimpin yang zalim sebagai ujian gitu. Itu penjelasannya ya. Nah itu aja. Iya, Ana- insyaallah. Dan 2. nggak apa-apa, kasih hadiah Ustaz. Iya, Masya Allah. Siapa yang mau jawab lengkap? Nah, oke. Ada di belakang sana, kasih mic-nya. Fadhol. Jazakallahu khairan kesempatannya. Yang pertama yaitu berbaiat kepada pemimpin. Mic-nya didekatkan. Yang pertama yaitu berbaiat kepada pemimpin, kemudian menasihati pemimpin dengan kaidah-kaidah yang sudah disebutkan, mentaati apa-apa yang diperintah oleh pemimpin selama bukan kemaksiatan, kemudian yaitu bersabar terhadap pemimpin yang dolim, karena itu adalah wasiat dari Rasulullah SAW. Nah, Insyaallah. sahih Ustaz. Sahih. Luzumul jamaah tadi. Iya. Nah, barakallahu fikum. Masya Allah. Ustaz, ini kita bicara sikap kita terhadap pemimpin, Ustaz. Iya. Ini kan calon pemimpin, Ustaz, tadi mereka ini, Ustaz. Gimana seharusnya sikap pemimpin kepada rakyatnya, Ustaz? Ini kan boleh jadi suami, Iya. dia mintanya ditaatin sama istrinya. Tapi kadang-kadang dianya nggak benar, Ustaz. Jadi nuntut hak kepada rakyatnya tapi tidak melaksanakan hak kewajiban dia, Ustaz. Apa kira-kira yang harus dilakukan atau nasihat buat calon-calon pemimpin ini, Ustaz? Masya Allah. Ini pertanyaan. Salah satu pembelajaran kita untuk jadi pemimpinnya, leadership
Dan tadi ustadz-ustadz udah belajar leadership, Masya Allah. Ya, salah satunya yang harus kita pahami kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau kita ingin jadi pemimpin yang hebat, baik jadi pemimpin di negara atau pemimpin di sebuah lembaga pendidikan, pendidikan di yayasan, ya yang terkecil adalah di rumah tangga ya. Yang pertama, pemimpin itu harus punya nilai ilmu. Makanya Nabi Sulaiman dikatakan walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Jadi yang pertama ilmu. Yang kedua harus punya nilai hikmah. Hikmah itu bukan sekedar bijaksana. Hikmah itu pemimpin yang mampu menerka perkara jauh. Itu pemimpin yang hebat maksudnya. Nah, termasuk juga jadi suami. Ini kalau ada anak dilamar, melihat calon menantu, harus menerka dari wajahnya udah tahu nih. Dari akhlaknya dan sebagainya gitu. Itu harus belajar. Namanya ilmu firosa, ilmu hikmah. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, namanya pemimpin itu harus tahu rakyatnya. Kan Nabi Sulaiman alaihissalam wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la arhudhuda am kana minal ghaibin. Jadi pemimpin itu harus tahu kebutuhan rakyatnya. Antum suami harus tahu kebutuhan istri. Antum suami, bapak harus tahu kebutuhan anak. Nah, itu. Kemudian ya, pemimpin itu memiliki sikap ketegasan dan rahmat. Itu harus digabungkan. Nabi Sulaiman berkata ketika dikatakan wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Qala Allah ta'ala la u'adzibannahu adaban syadida aw la adbahannahu aw liyatiyan bi sultanin mubin. Punya ketegasan tapi punya rahmah. Karena Nabi Sulaiman berkata kalau dia bikin curang disembelih. Nah, kalau bikin hilah curang. Tapi kalau dia melanggar lalai dicambuk. Kalau punya alasan diterima. Nah, itu pemimpin, suami, bapak. Antum jangan melihat istri salah selalu harus diberikan marah, enggak. Lihat marah salahnya apa kan itu. Kemudian harus punya nilai syaja'ah, keberanian. Pemimpin itu harus punya berani. Karena Nabi Sulaiman itu memiliki keberanian. Keberanian mengatakan bahwa Ratu Saba dengan bala tentaranya yang kuat dihadapi. Kemudian lihat ini, bahwa pemimpin itu ya kan tidak menerima hadiah ya. Tidak menerima hadiah. Ketika diberi hadiah oleh Ratu Saba, maka kata Nabi Sulaiman, apa yang aku miliki lebih banyak daripada apa yang kalian berikan, dan kalian lebih butuh daripada kami. Nah, pemimpin itu tidak bisa disogok gitu. Pemimpin itu punya keberanian. Kemudian di antara pemimpin nih, namanya pemimpin itu selain yang tadi harus punya 4. 1, bisa menempatkan orang. 2, bisa memanage orang. 3, bisa memerintah orang. 4, bisa melarang orang. Jadi kalau antum jadi mudir, harus bisa menerka ini ahlinya apa nih, sepulan ini. Kemudian ditempatkan, dikasih SOP. Karena pemimpin itu bisa menyuruh dan bisa memberikan jalan untuk melakukan. Tapi ada 2 poin penting. Bisa menyuruh dan bisa melarang. Jadi kalau pemimpin itu nggak boleh ini ya, itu harus bisa. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Artinya Nabi Sulaiman itu mampu meminit. Oh, ini jin kerjanya ini. Ini tentara manusia kewajibannya ini burung kewajibannya ini. Bahkan teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada satu kisah, walaupun itu Israiliyat,
Kenapa hudhud dicari? Jadi kenapa hudhud dicari oleh Nabi Sulaiman? Para ulama tafsir menyebutkan hikmahnya ada dua. Yang pertama, pemimpin itu mengawasi rakyatnya. Jadi mana yang miskin, mana yang kaya, mana yang mesti ditolong, itu kan ya seperti itu. Tapi yang kedua, dikatakan bahwa hudhud itu insinyur. Diceritakannya begitu. Jadi hudhud itu insinyur, salah satu burung yang tahu di mata-mata air. Jadi di mana mata air. Nah, di sini dikatakan bahwa Nabi Sulaiman itu pandai menempatkan pasukannya gitu. Dan ini salah satu tipikal untuk jadi pemimpin, wallahu taala. Jazakallah khair Ustazana, barakallahu fiik. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ini mengenai absensi pegawai yang dilakukan secara online. Untuk diketahui bahwa absen tersebut bisa dilakukan dari rumah, dan ketika pemeriksaan rekap itu yang dilihat adalah absennya ada entah dari rumah atau dari kantor. Untuk teknis absen tidak, untuk teknis absen tersebut sudah diketahui oleh pihak atasan dan tidak menjadi masalah. Bagaimana hal ini ya Ustaz? Apakah ini diperkenankan? Iya, Allah alam tergantung jenis pekerjaannya. Kalau dalam SOP-nya adalah wajib hadir, ya, seperti guru, pekerja, karena kan setahu saya yang ini di masa kini gitu ya, pinjer itu ada di tempat dan di tempat gitu ya. Tergantung. Jadi tergantung pekerjaan kita. Karena pekerjaan itu dalam SOP ada yang kita diwajibkan hadir di tempat, ada yang tidak wajib hadir. Seperti contohnya, atau di televisi saya beri kasih contoh yang sederhana. Di televisi itu ada pengedit. Yang penting diedit, walaupun dieditnya mau di rumah di mana saja sah gitu. Tidak perlu di kantor. Kalau SOP-nya ini tidak perlu ke kantor ya tidak apa-apa, tidak termasuk melanggar. Tapi kalau ada pekerjaan wajib hadir dan ada item kerjaan, maka kalau kita itu hanya ngisi daftar hadir di rumah kemudian tidak hadir, ya itu termasuk termasuk bagian dari penyimpangan dan itu termasuk berdosa dalam beramal gitu, bertugas. Wallahu taala. Masya Allah, jazakallah khair Ustazana wa barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan 3 tapi berkaitan Ustaz. Yang pertama, bagaimana sikap kita terhadap pemimpin bangsa ini yang banyak rebutan jabatan, banyak menumpuk kekayaan dengan banyaknya korupsi yang ada. Yang kedua, dengan keadaan ekonomi sulit sekarang ini, bagaimana seorang pengusaha kecil masih dipajak penghasilan, pajak kendaraan angkutan, pajak-pajak yang lain. Bagaimana sikap seorang muslim menghadapi keadaan ini? Yang ketiga, apa doa untuk pemimpin agar diberi hidayah, agar lebih baik dan lurus dalam jabatannya? Masya Allah. Iya. Tidak lepas bahwa tadi sudah disebutkan di bagian tadi ya, bahwa apa yang menimpa kepada kita itu ujian. Satu, yang kita diperintahkan untuk sabar. Sisi yang kedua, apa yang menimpa kepada kita juga berkaitan dengan dosa kita. Wa kullan akhadna bidanbihi. Kemudian bagaimana disebutkan juga dalam hadis ya, bahwa Nabi SAW setelah sholat menghadap kepada para sahabat dan beliau mengatakan, ya ma'syarul muhajirin, wahai kaum muhajir, khamsu khisalin, kata beliau ada 5 perkara yang aku berlindung kepada Allah untuk tidak menimpa kepada kalian, tapi menimpa kepada kita, gitu. 5 poin itu. Jadi kepada para sahabat enggak, tapi kepada kita menimpa. Dan 5 dosa ini akan mendatangkan 5 ancaman. 1, kata Nabi SAW, lam tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu ila fashafihim ta'un wal ja'u lam takun madat fi qaumil ladzi madau. Yang pertama, tidaklah perzinahan tersebar dalam satu kaum kecuali Allah akan mendatangkan penyakit ta'un atau penyakit yang tidak pernah terjadi sebelumnya, ya seperti HIV hari ini. Dan ini udah terjadi gitu.
Karena hari ini mungkin di kota-kota besar 60% anak-anak kita SMP SMA itu ya, itu udah tidak perawan hari ini. Dan itu harus jadi catatan ya. Di kota-kota besar 60% anak SMP SMA tidak perawan. Naudzubillah, ini ya disebutkan itu supaya kita punya perhatian. Nah itu. Yang kedua, walam tamkusu al-mikyala wal mizana ila uhidu bisinina wasudatil maunati wajurul sultani. Nah ini di sini kedua ya. Dan tidaklah umat ini satu kaum mengurangi takaran, timbangan. Artinya terjadi kedoliman dalam dunia perdagangan, di pasar, di online dan sebagainya. Maka Allah akan menimpakan kepada kita 3 perkara. Yang pertama, kemarau panjang. Yang kedua, kesulitan ekonomi. Yang ketiga, munculnya pemimpin yang zalim. Jadi salah satu dosa kita. Tapi tadi saya katakan tidak selamanya kalau kita itu tidak berdosa tidak ada pemimpin yang zalim. Karena terkadang kita diuji gitu, walaupun kita soleh gitu. Tapi dalam hadis ini disebutkan kalau umat ini banyak melakukan kezaliman dari sisi kehidupan sehari-hari, berdagang dengan zalim dan sebagainya, maka ditimpakan 3 hukuman tadi, kemarau panjang, kesulitan hidup dan pemimpin yang zalim. Yang ketiga kata Nabi SAW, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatar lawal bahaim lam yumtaru. Seandainya satu kaum itu menahan zakat-zakat mereka, maka Allah Ta'ala akan menahan turunnya hujan. Sampai disebutkan dalam hadis ini, seandainya tidak ada binatang-binatang melata, kalau tidak ada semut, kalau tidak ada binatang-binatang kambing, kerbau, sapi, unta, maka Allah tidak menurunkan hujan. Karena kita udah banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan jelas. Ya. Ini kan dosa kita berakibat itu. Kemudian disebutkan di situ, wa malam tahkum a'immatum bi kitabillah ila ja'al bainahum ba'as. Dan tidaklah para pemimpin tidak berhukum dengan hukum Allah kecuali memang akan terjadi pertikaian di antara para pemimpin itu. Jadi ketika para pemimpin kita tidak berhukum dengan hukum Allah ya, yang kita lihat terjadi hari ini. Jadi pertikaian di antara orang-orang yang mereka memangku jabatan-jabatan ini. Nah, apa sikap kita tadi? Tetap sikap kita itu diperintahkan 2 hal yang tadi. Yang pertama, kedzaliman dan keburukan ini hanya dihadapi dengan kesolehan, dengan ketakwaan, dengan kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dengan kesabaran. Kita diperintahkan sabar oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Nabi SAW mengatakan kita tidak satu ketika tidak bisa berharap kepada pemimpin kita. Apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW? Tunaikan kewajiban kalian kepada mereka, mintalah kamu kepada Allah. Jadi apa yang kita inginkan dari pemimpin kita di mana saja, bukan kita berbicara di kita ya. Ketika kita menginginkan sesuatu dari pemimpin kita dan pemimpin kita tidak menunaikan kewajibannya, Nabi SAW memintakan kepada kita, mintalah kita kepada Allah. Ya, minta kita kepada Allah dan Allah akan mencukupi kebutuhan kita insyaallah. Kita tidak harus berharap kepada pemimpin kita berharap kepada apa? Kepada Allah, Allah Ta'ala. Untuk doa yang terbaik buat pemimpin tadi Ustaz. Iya. Tidak ada redaksi dari Nabi SAW. Ya, kita bisa redaksi apa saja. Yang penting untuk kemaslahatan mereka. Makanya kata siapa? Sufyan Ibnu Uyainah ya? Atau Imam Hasan Basri, lupa. Di mana mereka mengatakan, atau Imam Ibn Mubarak, saya lupa. Ya. Seandainya aku ini memiliki doa mustajab, maka aku akan khususkan untuk pemimpin kami. Ya seperti doa Allahumma aslih wulata umurina gitu ya, itu doa. Dan kita doa bisa dengan doa yang mana saja, doa dengan bahasa Jember boleh gitu ya, doa dengan bahasa yang mana saja. Yang jelas kata orang tidak boleh doa dengan bahasa Betawi. Ya Allah Betawi. Semoga lu ijabah gue gitu, boleh.
Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Ini ada seorang anak sepertinya, dia mengatakan, Ustaz, saat ini musim CPNS. Yang ingin Anda tanyakan, mana yang lebih utama bagi seseorang? Di satu sisi dia ingin ikut CPNS karena ingin membahagiakan orang tua, istri, dan mertua. Karena mereka menginginkan itu. Tapi di sisi lain khawatir adanya ikhtilaf dan lain-lain saat tes hingga jika ia lulus dan ditetapkan sebagai pegawai di situ. Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah. Kerja ya, tentunya kita jadi PNS atau jadi apa saja itu bukan ukuran untuk baik atau jelek ya. Tapi saya akan mengedukasi 3 hal sebagai penutup ya. Saya dari dulu itu tidak pernah berharap jadi CPNS gitu. Saya secara pribadi. Tapi bukan haram, bukan tidak baik. Tapi dalam harapan saya, orang muslim itu harus mandiri gitu, dalam hidup. Apa jadi CPNS tidak mandiri? Tidak demikian. Cuma saya suka ngajarin anak-anak saya, kalau masuk ke tempat warung nasi, tiba-tiba ada orang bawa plat mobil merah, kemudian makan di situ. Saya sering sampaikan, tapi ini hanya pola berpikir aja, jadi jangan ada yang tersinggung dan jangan juga dibikin sesuatu. Saya bilang, kita makan di sini dengan uang kita. Dan yang sana itu belum tentu uangnya. Saya tidak nuduh. Belum tentu kan Ustaz? Belum tentu. Ya, saya bilang belum tentu uang. Tapi kita makan di sini adalah uang kita. Nah, itu menanamkan. Dulu saya ketika pesantren, dan jangan ditiru di sini. Saya tidak punya ijazah memang. Saya tidak punya ijazah. Ijazah saya cuma SD ya. Jadi ijazah saya cuma SD. Ijazah saya cuma SD. Waktu itu ada beberapa tokoh, karena saya tidak ikut ujian waktu itu. Jadi ujiannya pesantren aja. Saya punya ijazah pesantren. Dan ijazah pesantren dulu tidak laku untuk ke luar negeri, tidak laku untuk ke perguruan tinggi. Itu tidak bisa. Ada orang bilang sama saya, antum itu nggak akan sukses kalau antum nggak punya ijazah. Bilang ke saya gitu. Tapi saya bilang ke ini tokoh, saya tidak sebutkan. Demi Allah, saya ingin menunjukkan ke antum, saya bisa sukses tanpa itu. Waktu itu gitu ya. Saya dulu di masjid ya, ini untuk thalabul ilmi. Itu di masjid saya suka penjaga sendal Ustaz. Jadi tahun 86-an, 86 itu. Saya itu penjaga sendal di masjid, terkenal di Tasik. Ya, penjaga sendal, kemudian ikut Jumatan dan dapat uang kan, karena saya dari kampung pesantren ke kota. Nah, satu ketika saya udah bisa khutbah Jumat di masjid itu. Ada yang tadi bilang sama saya, antum bener ya katanya. Antum ternyata bisa ya jadi khutbah di sini katanya. Padahal antum nggak punya apa-apa. Nah, kemudian setelah saya pulang dari Yaman, saya bikin pesantren. Saya bilang, beliau ini udah umurnya sekitar 80 tahun. Ketika saya bilang yang punya ijazah di bawah telunjuk saya, kata saya. Karena benar kan ya, di Usuna ya S1, S2 semuanya di telunjuk saya. Maksudnya antum lakukan ini ya saya nggak punya ijazah. Nah, artinya teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, hidup itu yang penting punya skill. Antum punya ijazah, kalau tidak punya skill tidak berharga. Makanya saya sering sampaikan ke ustadz-ustadz di Yausunnah, antum ijazah silahkan serahkan ke sekretariat, ke HRD. Kalau sama saya, antum bisa disuruh apa gitu. Karena kalau antum bawa ijazah tidak bisa disuruh, itu di sini paling 2 bulan, besoknya antum
resign itu kan itu. Jadi sebenarnya kita itu membangun bagaimana kita itu punya skill hidup itu. Nah, salah satu poin yang saya sering sampaikan, teman-teman kita yang resign dari ribawi, kadang-kadang peak mindset dan tidak grow mindset ya gitu. Jadi peak mindset itu berhenti di situ. Sehingga saya banyak dapat keluhan dari beberapa orang gitu. Duh, anak saya itu suka kajian tapi katanya nggak bisa menafkahi istri gitu. Kenapa? Ya berhenti dari ribawi tapi tidak punya usaha lain. Nah, maka dalam hidup ini kita tidak boleh tadi dengan apa? Dengan mindset tadi, karena tadi biasanya mindset orang tua yang keliru. Jadi kenapa harus jadi CPNS? Saya tidak berbicara PNS jelek, bukan. Tapi kenapa? Karena mindset orang tua, ini CPNS itu nanti ada apa? Ada pensiun, ada jaminan ada masa ini depan dan sebagainya. Itu memang bangsa Indonesia itu udah direndahkan gitu, cara berpikirnya untuk hidup. Ya, saya sering sampaikan juga, karena saya pulang dari Yaman dulu, saya bilang saya tidak akan berkata berapa saya akan dibayar orang, karena saya tidak pernah dalam dakwah bertanya orang mau bayar apa ke saya, nggak pernah. Tapi saya berkata berapa orang yang akan dibayar sama saya gitu. Jadi itu mindset hidup gitu. Jadi rendahnya mindset hidup sebenarnya tadi. Jadi bukan jadi CPNS tidak baik, tapi kalau orang itu digiring seperti tadi, kemudian anak dibikin tadi kalau tidak CPNS ibunya tidak bahagia. Nah, ini yang keliru maksud saya itu. Jadi diciptakan kita itu harus punya skill. Saya cerita nih, saya itu multi skill. Saya masak bisa ya, saya kasih tahu ya, di Ma'had itu banyak sopir. Satu ketika sopir saya dengan istri saya nih cerita, mobil itu nabrak. Karena saking takut ke saya, tiba-tiba dicat sendiri mobil itu, dicat supaya saya tidak tahu kalau mobil itu udah nabrak. Tapi saya ketika mau naik, saya tanya, kapan ini dicat, kata saya. Kapan ini dicat? Baru dia cerita, kata saya sebelum jadi mudir dulu jadi penjual mobil gitu. Jadi tahu ini asli catnya atau udah cat baru gitu. Nah, ini dalam hidup kan begitu. Saya sampai bilang, saya memimpin Ihya'us Sunnah, harga tomat di pasar saya tahu. Jadi tidak akan tertipu dengan orang dapur mungkin memarkup harga tomat gitu. Nah, itu membangun skill maksudnya gitu. Dalam hidup itu begitu. Dalam hidup begitu. Nah, terakhirnya ada satu jurnal pembahasan, kan antum abad milenial ya. Nah, itu ada disebutkan tentang generasi strawberry. Jadi generasi strawberry ini gaya-gaya antum ini, mohon maaf. Yang mana ini, Ustaz? Ini yang di depan-depan ini. Gaya strawberry, generasi strawberry itu apa? Orang yang kayak wah tapi sangat lembut gitu. Jadi kalau itu apa, sangat cengeng gitu ya. Ya kalau bahasa kasarnya mohon maaf Ustaz. Jadi berwajah badak, bermuka badak tetapi telinganya dingin. Jadi kerja itu pinginnya mudah, kalau dibilangi mutung gitu. Gampang itu. Nah, kenapa ada jurnal tentang generasi strawberry? Itu ada kasus di tahun 2019 kalau nggak salah. Itu diangkat CPNS sekitar 1.500 orang. 500 orang setelah diangkat itu resign sebelum dia mengerjakan tugas. Kan ini aneh ya. Jadi yang tadi itu banyak orang tua yang ingin anaknya CPNS. Nah, dilakukanlah penelitian dari yang 500 ini, kenapa udah diangkat dan dapat SK tapi tidak jadi. Satu, karena banyak generasi milenial ini jadi CPNS dipaksa ibunya atau bapaknya. Sedangkan dirinya tidak memilih itu gitu. Ya, seperti antum kuliah lah dipaksa bapak gitu ya. Dipaksa ibu, makanya udah kuliah itu kuliahnya ke ini, kerjanya di mana gitu. Nah, itu tidak relevansi ya. Yang kedua, generasi hari ini gini. Jadi kalau
dibilangin nih kerja, nih antum kerja gini ya, mutung dia, mending jadi YouTuber kata daripada pekerja gitu. Yang ketiga, dulu kalau orang dulu ini CPNS, orang Jember ditugaskan mungkin di Sumatera pun mau, tapi sekarang udah nggak mau saat itu. Ya makanya ya yang harus ditekankan kepada kita hari ini antum itu mental gitu. Mental. Kalau diistilahkannya soft skill. Karena hard skill untuk sukses itu hanya 20%. 80%-nya adalah soft skill. Mental diri gitu ya. Makanya ya saya sering sampaikan gini kepada orang tua dan kepada antum semua di sini nih. Kalau anak libur, ketika libur di pesantren, saya menasehatkan jangan mengajari tentang materi. Jangan ketika anak libur hafalin ya gitu, murojaah, jangan ya. Tapi ajari skill hidup gitu. Ajarin kalau antum punya pasar, bawa anak ke pasar. Ajari tentang fakta hidup. Jangan libur udah mumet 6 bulan dari mulai mata memejamkan sampai itu lagi, itu belajar. Datang ke rumah disuruh belajar lagi sama kita. Makanya bilang ini ustadz sama bapak sama-sama bolimnya kata itu. Jadi mesti dirubah juga mindsetnya ya. Antum ini bapak-bapak nih di rumah ajarin skill hidup supaya apa? Supaya punya mental diri. Ya kalau kita ini kan lain zaman dulu. Saya sekolah serba sendiri, jadi mentalnya beda dengan antum hari ini. Masya Allah, syukran Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair Ustazana. Kita benar-benar mendapatkan banyak manfaat dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Qatadah hafizahullah ta'ala. InsyaAllah kita tunggu lagi Ustaz untuk isi kajian di Masjid Abdillah ini, karena memang generasinya kan udah berbeda. Orang tua harus sering ngunjungin anaknya sekarang Ustaz. InsyaAllah. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la